Materi kita sekarang ialah integral lipat dalam koordinat polar. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi z sama dengan fx, y seperti itu ya. Nah, terus kita mau mengintegralkan fungsi dua variabel ini atas r. Yang mana r-nya ini sekarang saya buat dalam bentuk koordinat polar. Katakanlah misalnya ini adalah pasangan r, theta, di mana r-nya antara a sampai B dan tetanya katakanlah dari alfa sampai beta seperti ini. Oke ya, kita ilustrasikan dulu ya. Jadi misalnya gambarnya seperti ini ya, sumbu polarnya itu sejajar dengan sumbu X pada bidang kartesian ya. Nah, kalau misalnya ini adalah sudut alfa ya, kemudian saya punya ini ya, misalnya ini adalah sudut beta seperti itu ya. Nah, kemudian saya punya ini adalah A begitu, batas R-nya, dan ini adalah B-nya. Oke. Nah, jadi daerah R kita itu adalah yang ini ya, tetanya antara alfa sampai beta dan R-nya antara A sampai B. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat ya, bagaimana kita menghitung integral fx, y dA atas R. Ya, sebetulnya bisa aja sih kita rubah koordinat polar ini dalam koordinat kartesian, tapi mungkin nanti pengintegralannya menjadi rumit, tidak sederhana. Nah, sekarang kita mau mencoba menurunkan ya integral fx y dA ini atas R, tapi dengan menggunakan koordinat polar ya. Yang pasti kalau kita punya z sama dengan fx, y ya, kita bisa rubah fungsi ini dalam bentuk r dan theta. Ini kan bisa ditulis sebagai fungsi dari r cos theta, x-nya kan r cos theta ya, y-nya adalah r sin theta. Jadi sekarang fungsi f kecil ini bisa kita tuliskan dalam bentuk dalam variabel r dan theta. Saya tulis aja ini sebagai f besar r, theta. Oke. Nah, sekarang masalahnya dA-nya apa? Ya, jadi kita bisa mengganti nih fx, y-nya dengan f besar r, theta. Nah, tapi dA-nya yang jadi masalah. Nah, itu yang akan coba kita turunkan sekarang. Pertama-tama kita akan buat partisi dulu terhadap r dan terhadap theta. Misalnya P1 ini adalah partisi atas r. Jadi A-nya ini kita namakan sebagai R0, kemudian ada R1, R2 dan seterusnya sampai sebut saja Rn begitu. Ya, sampai Rn. Nah, dimana Rn-nya ini adalah B, batas atas dari R ya. Kemudian P2 ini partisi bagi sudutnya, bagi theta ya. Jadi misalnya alfa ini adalah theta 0 ya. Kemudian nanti kita bikin theta 1 lebih besar dari theta 0, theta 2 lebih besar dari theta 1 dan seterusnya sampai misalnya sampai theta m gitu ya. Nah, ini adalah beta, partisi bagi sudutnya. Jadi sekarang kita punya partisi bagi jari-jari dan partisi bagi sudutnya. Nah, jadi sekarang misalnya seperti ini ya. Jadi kita bikin partisi pada R dan theta. Katakanlah ini misalnya RI-1 di sini. Dan ini adalah RI. Kemudian ini garis yang berelasi dengan theta J minus 1 dan ini theta J. Jadi sekarang kita punya daerah ini, sebut saja ini RIJ. Ya, daerah RIJ itu yang dibatasi oleh yang berada di antara RI-1 sampai RI, R-nya, dan tetanya berada di antara theta J-1 sampai theta J. Nah, sekarang kita mau hitung luas RIJ ini ya. Kita review dulu sedikit kalau kita punya daerah seperti ini ya, sebut saja ini begitu ya. Jadi kalau ini katakanlah theta ya, ini adalah bagian dari lingkaran R1 dengan jari-jari R1 dan ini bagian dari lingkaran dengan jari-jari R2 gitu ya. Oke, nah jadi luas R ini ya, ini enggak lain adalah setengah kali theta kali R2 kuadrat ya. Luas yang biru muda ini saya gambar, ini luas ini ya, dikurangi dengan
dikurangi dengan setengah kali theta dikalikan dengan R1 kuadrat ya, yaitu luas yang orange ini. Nah, jadi itu adalah luas R ya. Oke, nah sekarang kita aplikasikan ke RIJ ya. Sekarang kita mau menghitung luas RIJ nih. Jadi A RIJ atau luas dari RIJ itu adalah ya setengah kali theta J dikurangi theta J min 1 dikalikan dengan RI kuadrat dikurangi dengan setengah kali theta J dikurangi dengan theta J minus 1 dikalikan dengan RI min 1 kuadrat. Oke, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini bisa kita tulis sebagai setengah kali delta J dikurangi theta J min 1, kita tulis aja ini sebagai delta TJ begitu, dikalikan dengan RI kuadrat dikurangi dengan RI min 1 kuadrat. Nah, sekarang RI kuadrat dikurangi RI min 1 kuadrat ini bisa saya tuliskan sebagai terus begini ya, delta theta J dikalikan dengan RI dikurangi RI min 1 per 2, setengahnya saya taruh di sini ya. Salah, tambah ya. Oke, tambah dulu. Nah, terakhir baru RI dikurangi dengan RI min 1. Nah, bisa ditulis seperti ini kan ya. Nah, RI dikurangi RI min 1 itu adalah delta R. Dan RI tambah RI min 1 dibagi 2 saya sebut saja itu RI rata-rata. Dia akan berada di antara RI min 1 sampai di antara RI min 1 dan RI. Ya, jadi ini bisa ditulis sebagai delta theta J dikalikan dengan R rata-rata dikalikan dengan delta RI. Atau ini biasa ditulis sebagai ini RI bar ya, karena nanti ada yang lain. RI bar dikalikan dengan delta RI dikalikan dengan delta theta J. Nah, jadi kira-kira luasnya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan integral, jadi kita bisa lihat fungsi f RI bar ya, koma theta J bar. Nah, RI bar, theta J bar ini bisa dipilih berada di RIJ ya. Kita pilih sembarang. Dikalikan dengan ini ARIJ-nya, yaitu RI bar dikalikan dengan delta RI dikalikan dengan delta theta J. Ya, ini kalau F-nya positif di RIJ, maka ini akan menyatakan volume yang alasnya RIJ dengan tingginya adalah F besar RI bar theta J bar. Ya, oke. Nah, ini kalau kita jumlahin, ya, I-nya dari 1 sampai N dan J-nya dari 1 sampai M, ya. Nah, ini akan menjadi penjumlahan dari volume tadi ya, kalau kita asumsikan F-nya positif. Nah, selanjutnya kalau kita ambil limit delta RI-nya menuju ke 0, kemudian kita ambil limit lagi delta J-nya delta theta J-nya juga menuju ke 0, maka ini akan sama dengan integral ya dari F R, theta dikalikan dengan R dr d theta. Dengan batasnya ini dari A sampai B, batas dari R-nya, batas dari theta-nya dari alfa sampai beta, seperti itu. Nah, inilah integral dalam koordinat polar, yang mana tentu saja ini hasilnya akan sama dengan integral atas R fx, y dA. Ya, integral yang mau kita cari tadi. Nah, jadi sekarang kita bisa manfaatkan ini ya, bentuk integral lipat dalam koordinat polar. Yang membedakan adalah hati-hati di sini dA-nya itu adalah R dr kali d theta. Sementara kalau kita bicara pakai koordinat kartesian, maka dA-nya ini akan hanya dx kali dy saja, begitu ya. Nah, ini ada R dr d theta. Nah, itu yang tadi kita turunkan dari luas RIJ ini. Demikian. Sebagai contoh, oke, kita lihat contoh ya. Misalnya kita mau menghitung integral
atas R dari fungsi y dA misalnya ya, dimana R-nya itu dalam bentuk koordinat polar adalah R, theta, dimana misalnya R-nya antara 1 sampai 2 dan tetanya antara 0 sampai pi per 2. Nah seperti ini. Nah jadi kalau kita lihat bentuknya kayak apa ya, kita lihat ini dia ada di kuadran 1 ya. Kalau di koordinat kartesian kita tuliskan saja sumbu polarnya berada di sumbu X, berarti ini R-nya 1 sampai 2. Jadi kita buat lingkaran dengan jari-jari 1 dan jari-jari 2. Misalnya ini jari-jari 2-nya. Oke, ya, R-nya antara 1 sampai 2 dan sudutnya itu antara 0 sampai pi per 2. Oke, berarti daerah R-nya adalah ini semua. Dari 0 sampai pi per 2. Oke, nah sekarang kita mau mengintegralkan fungsi fxy sama dengan y atas R ini. Oke, ya. Kita rubah dia dalam bentuk polar. Jadi ini adalah integral y sendiri itu adalah R sin theta. Jadi fungsinya sekarang kita ganti y jadi R sin theta ya. Nah, terus batas pengintegralannya R-nya dari 1 sampai 2 dan tetanya dari 0 sampai pi per 2. Jangan lupa dA-nya itu adalah R. Kita integralkan terhadap R dulu, dr d theta seperti ini. Jadi kita dapatkan ini adalah integral dari 1 sampai 2 dari 0 sampai pi per 2 R kuadrat sin theta d theta. dr d theta. Oke, nah ini integral biasa kan ya. Kalau kita selesaikan ini jadi integral 0 sampai pi per 2 dari sepertiga R pangkat 3 kali sin theta dengan R-nya dari 1 sampai 2. Ingat ini R-nya ya. Nanti terakhir diintegralkan terhadap d theta. Nah, ini adalah integral dari 0 sampai pi per 2. Berapa nih? 8 per 3 dikurangi 1 per 3 kali sin theta d theta, atau ini sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2 7 per 3 sin theta d theta. Nah ini kalau kita lanjutkan ini adalah 7 per 3 kali integral dari sin theta itu adalah min cos theta. Sekarang tetanya dari 0 sampai pi per 2. Cos pi per 2 0 dan cos 0 adalah 1, sehingga kita dapatkan ini adalah 7 per 3. Contoh selanjutnya kita mau menghitung integral dari fungsi akar 4 min x kuadrat min y kuadrat atas S, di mana S adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, garis y sama dengan x, dan x sama dengan 0. Kita gambar dulu daerahnya ya biar lebih jelas. Oke. Dia dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, tapi hanya di kuadran pertama. Jadi ini lingkaran berpusat di 0,0 dengan jari-jari 2 ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Terus garis y sama dengan x. Nih, y sama dengan x ini membagi dua sudut antara sumbu x dan sumbu y ya. Jadi ini sudutnya adalah pi per 4 ya. Oke. Nah, kemudian garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Berarti daerah S kita adalah yang ini ya. Nah, ini adalah S. Jangan terbalik, jangan tertukar. Oke, nah ini kalau dinyatakan dalam bentuk koordinat polar jadi apa ini? S sama dengan pasangan R, theta, di mana R-nya tentu saja dari 0 sampai 2 ya. Dari titik pusat sampai ke lingkarannya. 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 2. Nah, tetanya dari mana? Dari pi per 4 sampai pi per 2 tentu saja. Oke. Pi per 4 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi per 2. Oke, nah sekarang jadi kita bisa hitung nih. Integral atas S akar 4 min x kuadrat tambah y kuadrat. Saya tulis seperti ini ya. dA ini sama aja dengan integral ya, fungsinya jadi akar 4 minus R kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat ya,
Kemudian R-nya dari 0 sampai 2 dan tetanya dari pi per 4 sampai pi per 2. Dikalikan dengan dA-nya. Jangan lupa mengalikan dengan R, dr, d, theta. Oke. Nah, ini kalau dilanjutkan hitungannya, ini pakai metode substitusi aja. Ini jadi integral pi per 4 sampai pi per 2 dari apa nih? Anti turunan dari akar 4 min R kuadrat kali R. Itu nggak lain adalah minus sepertiga kali 4 min R kuadrat dipangkatkan dengan 3 per 2. Dengan R-nya dari 0 sampai 2 d theta. Oke, nah ini nanti kalau kalian hitung ini adalah integral pi per 4 sampai pi per 2 dari 8 per 3 d theta. Ya, atau ini sama dengan hasil akhirnya adalah 8 per 3 kali pi per 2 dikurangi pi per 4, yaitu sama dengan 2 per 3 pi, seperti itu. Contoh selanjutnya kita mau coba hitung integral xy kuadrat dengan x-nya dari akar 3y sampai akar 1 min y kuadrat dan y-nya dari 0 sampai setengah. Kita coba gambar dulu ya, seperti apa nih daerahnya. Oke, kita lihat ini sumbu x sekaligus sumbu polar ya, sumbu y. X-nya, batas atasnya itu adalah lingkaran dengan jari-jari satu ya itu, tapi X-nya positif, berarti dia ada di sebelah kanan sumbu Y, begitu ya. Oke, jadi kalau saya gambarin ini adalah seperti ini. Oke, ya. Ini min 1, ini juga 1, oke ya. Maaf agak benjol gambarnya. Nah, kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan akar 3Y. Nah, itu adalah garis yang melalui 0,0 ya. Nah, misalnya ini deh gambarnya. Ya, ini adalah X sama dengan akar 3Y atau Y sama dengan sepertiga akar 3X ya. Sama aja nih. Sepertiga akar 3X. Oke, nah sekarang titik potoknya dengan lingkarannya apa? Ya, lingkarannya kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang x-nya sama dengan akar 3y. Kita masukin aja ya. Akar 3y dikuadratkan ditambah dengan y kuadrat. Ini sama dengan 1. Atau ini adalah 3y kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Atau y kuadrat ini sama dengan seperempat ya. Berarti y-nya sama dengan plus minus setengah, tapi kita ambil yang positif karena lingkarannya ada di sebelah kanan sumbu y, berarti kita ambil y-nya adalah setengah. Oke ya, jadi ini akan berpotongan di setengah. Nah, x-nya tinggal dicari ini berapa ya. Ini kalau dicari x-nya itu adalah berapa nih, setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Oke, silakan dihitung. Oke, nah sekarang daerahnya itu adalah X-nya dibatasi oleh akar X sama dengan akar 3Y dan batas atasnya adalah akar 1 min Y kuadrat atau lingkarannya. Terus Y-nya dari 0 sampai setengah. Oke, berarti daerah kita adalah yang ini ya. Saya arsir dengan warna merah biar kelihatan. Nah, ini adalah daerah kita ya. Sebut aja daerahnya namanya S gitu misalnya. Oke, nah jadi kita mau menghitung integral ini ya. Sebetulnya ini sama aja dengan integral atas S dari XY kuadrat dA. Oke, nah melihat daerahnya yang seperti ini bisa aja mungkin ya diselesaikan dengan koordinat kartesian, tapi kita akan coba menyelesaikannya dengan integral dengan koordinat polar. Oke, ya, nah kita tuliskan dulu S-nya sekarang ya dalam bentuk koordinat polar. Jadi S-nya itu adalah pasangan R, theta ya. Oke. Ini R-nya ya. Ini kan jari-jarinya 1, berarti R-nya dari 0 sampai 1 ya. Oke, nah tetanya ini sudutnya berapa nih? Oke, coba kalian hitung berapa. Nah, ini tentu saja sudutnya akan sama dengan pi per 6 ya. Jadi tetanya antara 0 sampai pi per 6. Seperti itu. Nah,
Jadi sederhana kan daerah S-nya ya. Oke, nah sekarang kita hitung sekarang integralnya ya. Jadi integral atas S fungsinya apa tadi? XY kuadrat ya. XY kuadrat dA ini sama aja dengan integral. Oke. Ya, kita rubah ke koordinat polar. X itu adalah R cos theta dikalikan dengan Y kuadrat. Y itu adalah R sin theta. Jadi R kuadrat sin kuadrat theta. Oke, R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai pi per 6. Oke, nah ini jadi kita integralkan terhadap R dulu, tapi jangan lupa ada R dr d theta. Sekali lagi ini ya, penting jangan ketinggalan R-nya. Oke, jadi kita dapatkan ini adalah integral dari 0 sampai pi per 6, integral dari 0 sampai 1, R-nya sekarang jadi R pangkat 4 ya, R pangkat 4 sin kuadrat theta cos theta dr d theta. Atau ini sama dengan integral dari 0 sampai pi per 6 1/5 R pangkat 5 dengan R-nya dari 0 sampai 1 ya, sin kuadrat theta cos theta d theta. Atau ini sama aja dengan integral dari 0 sampai pi per 6 1/5 sin kuadrat theta cos theta d theta. Oke, nah integral dari sin kuadrat theta cos theta itu kan adalah 1/5-nya keluarin dulu ya. Ini adalah 1/3 kali sin pangkat 3 theta. Tuh nggak? Dicek ya. Ini sekarang tetanya dari 0 sampai pi per 6. Oke, jadi kita dapatkan ini adalah 1/15 kali sin pi per 6. Itu adalah setengah ya. Jadi kalikan dengan setengah pangkat 3. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, dalam koordinat polar kita bisa juga menuliskannya dalam bentuk R simple ya. Artinya batas dari R-nya itu adalah fungsi ya. Sementara batas dari tetanya tetap konstan. Sebagai contoh, ini S-nya adalah pasangan R theta di mana R-nya antara pi 1 theta sampai pi 2 theta. Kemudian tetanya dari alfa sampai beta. Nah, jadi kira-kira ini contoh gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi pi 1 theta itu adalah R sebagai fungsi dari theta, pi 2 theta juga begitu, R sebagai fungsi dari theta. Nah, daerah berikutnya adalah daerah theta simple. Jadi sekarang yang batasnya fungsi itu adalah theta. Batasnya adalah fungsi dari R. Sementara R-nya batasnya konstan. Jadi S-nya itu berbentuk R, theta. Misalkan batas dari tetanya itu adalah psi 1R sampai psi 2R dan R-nya dari A sampai B. Ini kira-kira contohnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya gimana? Sama seperti mengintegralkan fungsi atas daerah sembarang ketika kita bicara dalam koordinat kartesian ya. Jadi nanti kan ada X simple, ada Y simple ya, kira-kira sama lah seperti itu. Kita lihat contoh ya. Kita akan hitung integral YdA atas S dengan S-nya itu adalah daerah di kuadran 1 yang berada di antara lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X ini sama aja dengan X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Betul nggak? Jadi ini adalah lingkaran dengan pusat 1,0 dan jari-jari 1. Kita gambar ya. Oh ya, yang satunya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 2. Gambar dulu yang gede deh ya. Tapi kita sebetulnya cuma perlu di kuadran 1. Oke, ini 2. Oke. Ini X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi pusatnya ada di 1 sekarang nih. Ya, jadi kira-kira nanti dia menyentuh ini. Nah, seperti itu. Oke.
1. Ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, atau ini adalah R sama dengan 2, betul nggak? Karena R kuadrat sama dengan 4 kan? Oke, nah yang ini berarti R kuadrat sama dengan 2 R cos X. R cos theta. Atau R sama dengan 2 cos theta. Oke ya. Nah, jadi kita dapat sini ini adalah R sama dengan 2 dalam koordinat polar, dan ini adalah R sama dengan 2 kali cos theta. Oke, daerahnya adalah di kuadran 1 yang berada di antara lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti daerahnya adalah yang ini ya, di kuadran 1. Betul nggak? Ya, ini adalah S-nya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih integralnya ya. Berarti integral atas S apa fungsi yang mau kita integralkan? Itu adalah Y ya. Y dA ini sama dengan integral. Oke. Y-nya kita ganti dalam koordinat polar jadi R sin theta. Ya. S-nya, batas R-nya, coba perhatikan kalau saya tarik garis dari sini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah batas bawah dari R. Dan ini adalah batas atas dari R. Ya. Nah, berarti R-nya dari 2 cos theta sampai 2 ya. Tetanya dari mana ke mana? Ini karena kita bicara di kuadran 1, ini tentu saja dari 0 sampai pi per 2 ya. Oke, nah jangan lupa dA-nya adalah R dr d theta. Atau ini sama aja dengan integral dari 0 sampai pi per 2 integral dari 2 cos theta sampai 2 R kuadrat sin theta dr d theta. Oke, nah ini bisa langsung diselesaikan ya. Jadi kalau kita lihat ini hasilnya adalah integral dari 0 sampai pi per 2 nanti turunan dari R kuadrat dr itu adalah 1/3 R pangkat 3 ya. Sin tetanya nggak mengandung R, jadi bisa kita keluarkan. Ini R-nya sekarang dari 2 cos theta sampai 2. Nah, nanti sin theta d theta. Atau ini adalah sama dengan integral 0 sampai pi per 2. Berapa nih? 8/3 dikurangi dengan 8/3 cos pangkat 3 ya. Cos pangkat 3 sin theta d theta. Nah, ini kalau kita lanjutin ini adalah integral dari 0 sampai pi per 2. 8/3-nya keluarin aja ya. 8/3 kali sin theta dikurangi dengan cos pangkat 3 theta kali sin theta di theta. Oke, nah ini dihitung ya, kalian hitung. Lanjut nanti hasilnya ini kalau nggak salah 2 ya, tolong dikoreksi kalau salah. Selanjutnya kita mau menghitung integral XY dA atas himpunan S, di mana S-nya itu adalah daerah yang berada di luar kardioid R sama dengan 1 tambah cos theta ya, yang merah, dan berada di dalam lingkaran R sama dengan 3 cos theta. Jangan lupa ini adalah R kuadrat sama dengan 3R cos theta, atau ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3X. Nah, ini adalah lingkaran dengan titik pusat 3/2,0 dengan jari-jari 3/2 ya, kalian turunkan. Nah, terus ini yang biru ya gambarnya, R sama dengan 3 cos theta. Nah, jadi daerah yang dimaksud itu adalah yang ini ya, saya arsir merah. Ini adalah daerah S kita. Oke, nah jadi sekarang kita lihat R-nya ya. R-nya kalau saya ambil dari titik pusat nih, seperti ini. Nah, ini adalah batas bawah R. Dan ini adalah batas atas R. Jadi R-nya itu dari
kardioid 1 tambah cos theta sampai lingkaran R sama dengan 3 cos theta. Nah, sudutnya tetanya yang mana? Nah, kita harus cari ini nih titik potongnya. Ya, titik potongnya. Nah, ini adalah nanti batas tetanya. Ya, ini adalah batas batas theta 1, ini batas theta 2 yang atasnya ya. Oke, kita hitung dulu titik potongnya. Oke. Berarti kita hitung 1 tambah cos theta ini sama dengan 3 cos theta. Tahu nggak? Ya, oke. Dari sini kita dapatkan berapa nih? 2 cos theta sama dengan 1 atau cos theta sama dengan setengah. Nah, cos theta sama dengan setengah itu berapa? Berarti tetanya itu sama dengan min pi per 3 ya. Atau pi per 3. Theta positif kan ya. Theta sama dengan min pi per 3 dan theta sama dengan pi per 3. Oke. Nah, jadi ini adalah batas untuk tetanya ya. Ini theta sama dengan min pi per 3 dan ini adalah theta sama dengan pi per 3. Oke, nah sekarang kita bisa tuliskan S kita ya dalam bentuk koordinat polar itu adalah pasangan R, theta ya. Di mana R-nya tadi berada di antara 1 tambah cos theta lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 3 cos theta ya. Dan tetanya dari min pi per 3 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan pi per 3. Oke, nah sekarang kita hitung integralnya ya. Jadi integral atas S x y dA ini akan sama dengan ya, kita hitung R-nya dari 1 tambah cos theta sampai 3 cos theta. Tetanya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Fungsinya adalah R cos theta kali R sin theta. Dengan dA itu adalah R dr d theta. Jangan lupa dikalikan dengan R. Oke. Nah, ini jadi bikin rapi ya. Integral min pi per 3 sampai pi per 3. Integral dari 1 tambah cos theta sampai 3 cos theta dari R pangkat 3 cos theta sin theta dr d theta. Oke, silakan dihitung sendiri, dilanjutkan ya sama dengan berapa. Selanjutnya kita mau coba hitung volume benda pejal yang dibatasi oleh permukaan-permukaan Z sama dengan 6 min X kuadrat min Y kuadrat dan Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat ya. Di sini coba perhatikan kalau kita lihat di titik pusat 0,0 ya. Nah, maka Z-nya itu akan sama dengan 6 ya. Untuk Z sama dengan 6 min X kuadrat min Y kuadrat untuk permukaan yang pertama. Dan akan sama dengan 0 untuk Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat permukaan yang kedua. Jadi sepertinya batas bawahnya itu adalah Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Dan batas atasnya adalah 6 min X kuadrat min Y kuadrat. Itu kalau kita lihat di X, Y sama dengan 0,0. Oke, sebelumnya kita lihat dulu titik potongnya ya. Titik potong kedua permukaan tersebut. Berarti kita lihat 6 min X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Atau ini sama aja dengan berapa? 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat sama dengan 6. Atau ini sama aja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Oke, jadi titik potongnya adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari akar 2 ya. Oke, nah berarti itu 0,0 ada di dalamnya ya, 0,0 ada di dalamnya. Oke, berarti betul bahwa yang di atas itu adalah permukaan Z sama dengan 6 min X kuadrat min Y kuadrat dan yang ada di bawah itu adalah Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya, yang merah itu adalah Z sama dengan 6 min X kuadrat min Y kuadrat ya, dia terbuka ke bawah ya.
yang biru itu ada Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Dia terbuka ke atas. Jadi daerah yang dimaksud itu yang berada di antaranya. Dan daerah pengintegralannya nanti adalah titik potongnya tuh. Ya, titik potong antara kedua permukaan tersebut. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, daerah pengintegralannya nanti akan berbentuk S sama dengan R, theta, di mana R-nya antara 0 sampai akar 2, ya, karena jari-jarinya titik potongnya itu adalah akar 2, dan tetanya karena kita lihat satu lingkaran penuh, tentu saja tetanya dari 0 sampai 2pi. Seperti itu. Oke, sekarang kita hitung volumenya ya. Volumenya berarti integral dari 0 sampai akar 2, kita tuliskan dulu batasnya, dari 0 sampai 2 theta. Oke, nah sekarang batas atasnya yaitu 6 min X kuadrat min Y kuadrat atau 6 min R kuadrat. Ya, dikurangi dengan Z sama dengan 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat, yaitu 2R kuadrat. Oke, nah ini adalah volume benda pejarnya. Jangan lupa dikalikan R, ya. R dr d theta. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau dihitung ya jadinya adalah integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai akar 2 dari 6 minus 3R, atau langsung aja ya, 6R dikurangi 3R pangkat 3 dr d theta. Oke, silakan ini dihitung, dilanjutkan untuk menghitung. Ini kalau hitungan saya hasilnya ini terakhir adalah 6pi. Silakan dicek ya. Berikutnya kita mau menghitung volume benda pejal yang berada di bawah paraboloid Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan di atas bidang XY, dan di dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini udah jelas dibilang bahwa dia berada di bawah paraboloid X kuadrat tambah Y kuadrat ya, dan di atas bidang XY. Berarti ini nanti S dA seperti ini ya. Nah, S-nya itu adalah dia berada di dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Oke, atau ini kalau kita tuliskan dalam persamaan persamaan polar apa nih? R kuadrat sama dengan 2R cos theta, atau R sama dengan 2 cos theta. Ya, ini persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Kita lihat gambarnya ya. Jadi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah yang merah. Dan silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X itu yang biru. Berarti dia ada di dalam silinder tersebut ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa daerah pengintegralan S-nya itu nanti akan merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Oke, jadi kita lihat ya, daerah S-nya itu adalah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X, atau lingkaran yang berpusat di 1,0 ya. Berpusat di 1,0 dengan jari-jari 1 ya. Oke, nah jadi seperti inilah kira-kira. Ini adalah daerah pengintegralan S kita nanti ya. Oke, S ini kalau kita tuliskan seperti apa? S ini adalah pasangan R, theta. Perhatikan R-nya dari 0 sampai ini adalah R sama dengan 2 cos theta ya. Oke. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, tetanya dari mana? Oke, dia ada di sini dari min pi per 2 sampai pi per 2. Dia ada di kuadran 1 dan di kuadran 4 ya. Jadi tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini adalah daerah S kita. Oke, nah sekarang kita hitung volumenya ya. Jadi volumenya itu adalah integral X kuadrat tambah Y kuadrat itu nggak lain adalah R kuadrat. Oke, batas R-nya dari 0 sampai 2 cos theta.
batas tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Oke, dA-nya jangan lupa R kali dr d theta. Atau ini adalah integral dari 0 sampai 2 cos theta min pi per 2 sampai pi per 2 R pangkat 3 dr d theta. Oke, silakan dihitung ya. Ini kalau hasil hitungan saya ini adalah 3 pi per 2. Oke, silakan dikoreksi kalau salah. Oke. Nah, demikian materi kita tentang integral atas koordinat polar. Kita bertemu di subbab berikutnya. Terima kasih.